Dosa Sandiaga Uno adalah merekomendasi proyek Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2 menjadi proyek strategis nasional PSN. Isu pariwisata seolah menjadi pembenar status PSN, padahal perumahan elit yang kelak dibangun akan diisi oleh orang-orang asing yang bukan pemilik lahan asal. Kaum pribumi sudah tergusur dan dipaksa menjual tanah dengan harga murah. Semula NJOP tanah 143.000 per meter persegi, setelah ditetapkan menjadi PSN anjlok harganya. Rata-rata menjadi 48.000 per meter persegi. Kelak jika sudah menjadi kompleks perumahan, maka harga tanah dapat meningkat drastis menjadi jutaan, bahkan puluhan juta rupiah per meter persegi. Proyek PIK 2 seluas 1.755 hektar akan dikelola patungan oleh pengusaha Naga Agung Sedayu Group ASG dan Salim Group SG. Dengan status PSN, maka perusahaan swasta konglomerat ini mendapat keuntungan antara lain percepatan pembangunan, percepatan penyediaan lahan, jaminan keamanan politik dan kemudahan fasilitas lainnya, termasuk harga tanah yang murah. Kabarnya alasan pemberian status katanya masif ikut berkontribusi dalam membangun negeri. PIK 2 tidak patut mendapat status proyek strategis nasional. Ini murni swasta, kepentingan swasta dan keuntungan besar untuk swasta. Negara hanya bunga-bunga. Tanah rakyat justru bakal dikuasai asing. Benarkah menjadi proyek pariwisata? Jangan-jangan, sebagaimana PIK 1, ternyata menjadi kawasan perumahan mewah pecinan yang tertutup. Negara dalam negara, rezim telah menjual kedaulatan negara. PP nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional mengatur bahwa PSN adalah program pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prioritas PSN adalah proyek pemerintah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PIK 2 tidak memiliki sifat strategis untuk pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan kerja yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab yang terjadi adalah penggusuran, pengusiran dan pemiskinan masyarakat. Ekonomi berbasis kerakyatan dilibas oleh penggemukan kapitalis yang berkedok pariwisata dan lainnya. Sungguh keterlaluan rezim ini. Justru di akhir masa jabatannya, Jokowi jor-joran menjual tanah dan negara kepada para pemilik modal, memperkaya segelintir orang dengan seenaknya menindas masyarakat yang tak berdaya dengan dalih pembangunan atau investasi. Praktek rezim tidak ubahnya seperti penjajah yang memperbudak kaum pribumi. PIK 1 dan PIK 2 adalah pintu masuk warga negara Cina ke Indonesia, pantai pendaratan investasi dan invasi menuju aneksasi dan kolonialisasi. Sadarkah para pemimpin bangsa dan aparat bahwa Indonesia itu telah menjadi PIS, proyek incaran strategis dari Cina? Rezim Jokowi harus segera dimakzulkan dan diganti. 1 menit saja ia masih berkuasa, maka hancur dan rusak negara ini dibuatnya. Luar biasa daya rusak Jokowi. Di balik kesederhanaan dan keluguannya tersimpan kelicikan, kemunafikan, dan keserakahan. Kini rakyat sedang ditipu dengan PSN palsu. Kemudahan bagi pemilik modal Agung Sedayu Group ASG dan Salim Group SG adalah kolusi terang-terangan. Sulit percaya bahwa penetapan PSN itu bernilai gratisan, potensial akan upeti dan gratifikasi, kejahatan korupsi di balik proteksi regulasi.